Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Toto Wangsito Channel. Pada kesempatan ini, para pemirsa sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol pertanian organik ya. Dan tamu kita pada kesempatan ini pakar pertanian organik yang sudah malang melintang di dunia pertanian organik. Bahkan beliau sudah punya banyak produk-produk yang berhubungan dengan pertanian organik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak pemirsa sekalian. Assalamualaikum Pak Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa di Toto Wangsito Channel. Siap. Bapak gimana nih perkembangan pertanian organik sekarang ini, dan bagaimana kita akan mencoba nanti menjelaskan kepada pemirsa ya bagaimana bertani organik. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Haji. Akan sedikit saya beberkan bagaimana perkembangan pertanian organik terutama khususnya di Kabupaten Majalengka yang saya alami dengan berbagai kendala. Memang pernah terasakan bagaimana kita menanam organik, tetapi seiring dengan pengetahuan dan pengalaman yang kami dapat, alhamdulillah sekarang mulai banyak yang mau mengikuti, dan beberapa pertemuan sudah dilakukan bukan hanya di Kabupaten Majalengka, tapi juga di Kabupaten Kuningan yang sedang saya sedang saya bimbing di sana, yang dimulai dari penanaman buncis organik ekspor jenis Kenya, kemudian jenis Logawa, dan ternyata mereka menanam sukses di sana. Sekarang sudah mulai untuk ke padi, dan mungkin beberapa minggu lagi akan panen. Bukan minggu ya, beberapa hari lagi, mungkin seminggu lebih lagi akan panen mereka untuk padi di Kabupaten Kuningan. Betulnya apa Pak bedanya antara pertanian biasa ya dengan yang organik? Bedanya kalau pertanian yang biasa itu pemupukannya kan dengan pupuk kimia, seperti pakai urea, pakai NPK, pakai Ponska, pakai jenis-jenis pupuk kimia. Tapi kalau organik, terutama yang full, itu hanya menggunakan pupuk organik cair yang dibuat khusus untuk diseprai dan dikocor barangkali gitu. Itu mungkin bedanya antara pupuk organik dengan pupuk pertanian organik dengan kimia. Tapi kalau pertanian organik itu tidak usah lagi terlalu banyak yang saya buat ya, yang kami buat di tim di grup saya, tidak banyak menggunakan pestisida dan insektisida. Jadi sekaligus dalam POC yang dibuat itu sudah mengandung anti untuk hama dan penyakitnya sekaligus, karena ada proses yang berbeda yang dilakukan oleh para penggiat organik di Indonesia khususnya. Itu mungkin untuk penjelasan. Bisa dijelaskan Pak produknya apa saja yang bisa dipakai, atau misalnya kalau non organik kan menggunakan pestisida, nah sekarang atau misalnya menggunakan pupuk ya, kimia. Nah sekarang seperti apa Pak, mulai dari awal penanaman misalnya, silakan dijelaskan Pak dengan produknya seperti apa. Iya. Sebetulnya ada 4 produk yang dibuat oleh kami. Yang pertama adalah biourin, yang kami belum memiliki labelnya karena belum kita bikin. Ini adalah contoh untuk biourin. Biourin ini digunakan untuk masa pratanam. Biourin yang difermentasi secara aerob dengan menggunakan mikroba bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Nah itu urin dari urin kelinci atau urin apapun bisa diubah menjadi pengganti urea dalam kimia. Jadi pupuk dasar untuk pertanian organik menggunakan biourin itu.
Nah, yang kedua POC. Saya nggak bawa label apa stiker POC-nya karena ini mendadak ke sini dikira nggak bakal ada apa mobil seperti ini gitu. Ada POC yang digunakan untuk pertumbuhan atau masa vegetatif. Nah, nanti disatukan dengan biourin. Biourin dengan POC ditambah dengan ini untuk masa pertumbuhan itu asam amino. Nah, asam amino yang dibuat oleh kami bukan dibuat oleh enzim. Ini dibuatnya oleh mikroba, oleh bakteri proteolitik ekstraseluler. Jadi nanti enzimnya enzim ekstraseluler. Jadi artinya bakteri yang mengurai protein menjadi asam amino ini akan sekaligus menghadang tanaman dari hama dan penyakit. Ini sudah dibuktikan di tanaman padi maupun di tanaman buncis ataupun tanaman lain yang sudah dipraktekkan di grup kami gitu. Ini untuk yang asam amino itu setelah masa tanam berapa lama? Dari awal sampai akhir tetap menggunakan ini. Asam amino digunakan dari mulai awal, dari mulai pratanam juga boleh, sampai dengan masa vegetatif. Nah, ini masa vegetatif. Kami menggunakan namanya booster. Booster ini digunakan untuk penyepraian kalau di padi itu setelah hamil muda. Nah, setelah hamil muda, setelah mapak anak itu sebenarnya sudah tidak lagi akan menghasilkan anakan yang produktif karena sudah kelihatan dari batang tanamannya. Langsung kita pakai booster yang ini untuk POC masa vegetatif ditambah dengan ini juga. Jadi untuk pertumbuhan ada 3. Untuk pertumbuhan itu ada biourin, ada asam amino, dan ada POC. Tapi untuk masa pembuahan ini pada masa hamil di padi atau sebelum berbunga pada tanaman yang lainnya, untuk semua tanaman karena berlaku pakai menggunakan 2 ini. Jadi pakai asam amino dengan pakai booster ini untuk masa generatif. Itu penjelasan singkat dari saya. Itu kan kalau begitu apa tidak sama saja itu dengan pupuk kimia atau mungkin yang asam amino atau booster itu kan dibuatnya dari apa gitu sehingga ini bisa dikategorikan pupuk organik cair gitu ya. Bisa prosesnya Pak? Ya, bedanya kalau pupuk kimia dicairkan namanya pupuk cair. Jadi bukan organik. Kalau pupuk organik dibuat semuanya dari bahan organik. Seperti asam amino. Ini bahannya ini kan daging. Bisa daging ikan, daging kambing, daging ayam, daging sapi. Pokoknya semua daging itu bisa menghasilkan asam amino. Nah, terus ini apa namanya booster ini untuk masa generatif. Ini dibuatnya dari bermacam-macam yang menunjang kepada tumbuhan di masa generatif. Misalkan ada ekstrak buah-buahan, ada pokoknya yang mengandung NPK, terutama yang mengandung P dan K. Jadi unsur PK. Kemudian silika juga bisa masuk di sini. Dan semua tanaman yang bisa diandalkan untuk menghasilkan pupuk di masa generatif ini ada di sini. Ini kurang lebih bahannya ada 100 ya. Termasuk bolehlah disebutkan ini isinya ada susu, telur, madunya madu asli. Susu murni ya. Susu murni langsung perasan dari sapi. Susu, telur, madu, kemudian ada bonggol pisang, ada rebung bambu, ada kedelai, ada sekian jenis bahan. Dan ditambah lagi dengan seperti bunga-bunga yang menunjang pada masa generatif. Nah, ini bahannya kurang lebih ini kalau dihitung di saya yang dibuat ini ada 100 bahan. Jadi bahannya semuanya organik. Semuanya bahannya organik. Dan ternyata bahannya banyak di lingkungan kita, di lingkungan para petani. Ya, sangat banyak di kita. Dan bahkan justru lebih baik ada khusus misalnya untuk padi, kita harus
nutrisi dari tanaman padi gitu. Untuk buncis, untuk kacang tanah, kacang-kacangan, ya kita harus mengambil apa namanya bahan-bahan dari tanaman itu, misalkan dari daunnya, dari batangnya, pucuknya, mungkin juga akarnya gitu. Terutama di kacang-kacangan itu kan ada akar yang bisa digunakan gitu untuk itu. Jadi begitu lebih baiknya. Apalagi juga tanah, misalkan yang lebih bagus lagi, ini untuk diproduksi atau digunakan di tanah mana nih? Nah, kita ngambil sampel tanahnya dari yang bersangkutan, kemudian bisa masuk ke POC juga dalam prosesnya begitu. Ya, luar biasa, menarik sekali. Nah, ini bagaimana apa tanggapan Bapak terkait dengan pertanian organik ini, terutama pengalaman ya, sebenarnya lebih baik mana begitu ya penghasilannya, terutama nih hasilnya. Kalau kita bandingkan antara pertanian yang biasa begitu, yang non organik dengan yang organik, ya, Pak? Ya. Jadi begini, sebetulnya organik itu berproses ya. Dari awalnya, kenapa berproses? Karena selama ini tanah kita sudah rusak dengan residu-residu kimia. Di tahap pertama kalau kita mau organik, berarti kita POC ini akan membongkar apa namanya residu-residu kimia dalam tanah. Makanya kalau kita tanam pertama kali dari yang sebelumnya full kimia, kemudian ke organik, itu pada awal-awal akan terlihat air yang muncul, air yang tergenang di situ akan berwarna ungu ya, akan berwarna hitam, akan berwarna gelap gitu. Itu karena ada proses di situ. Tapi kalau yang kimia ya bening biasa gitu. Kalau biasa dengan kimia diairi bening. Tapi kalau kita mencoba setelah pada waktu itu dengan full kimia, kemudian kita mencoba langsung ke organik, di situ akan muncul warna-warna air dalam lahan itu aneh-aneh gitu, seperti air kecomberan gitu. Tapi itu hanya beberapa apa namanya kali tanam gitu. Setelah 2 kali, yang ketiganya sudah normal lagi biasa seperti itu. Nah itu proses yang terjadi dengan menggunakan pupuk organik. Kemudian hasil karena tadi kan bertahap ya, bertahap. Sebetulnya kalau mau untuk menstabilkan hasil, memang diakui harus semi organik dulu. Jadi misalkan asalnya 100% pupuk kimia, 50% dulu kimia, nanti 50%-nya pakai organik. Nanti hasilnya justru akan lebih bagus malah. Pasti hasilnya walaupun hanya pupuk 50% kimianya ditambah dengan organik, itu pasti bakal meningkat hasilnya. Ini sudah ada bukti video-video yang kami punya. Ternyata dengan semi organik itu malah justru akan meningkatkan hasil. Nah, kemudian baru nanti dikurangi lagi 25% pupuk kimia, 70% pakai POC, terus bertahap. Nah, nanti pada akhirnya pada full organik, kalau tanah sudah bebas dari residu kimia, nah ini sudah dibuktikan bahwa lebih baik dari yang tanam dengan organik, dengan pupuk kimia gitu. Ternyata hasilnya, ketika pupuk kimia hanya bisa menghasilkan peratus bata itu misalkan di padi ya, misalkan hanya 4-5 kintal, bahkan 6 kintal, misalkan 6 kintal, ya, itu malah bisa mencapai 7 kintal sampai 1 ton. Ini sudah dibuktikan di lahan yang saya garap sendiri itu sudah bisa menghasilkan kurang lebih 1 ton dalam 100 bata. Karena sudah sejak tahun 2019 itu kalau saya. Makanya sekarang itu akan lebih sedikit menggunakan pupuk organiknya karena sudah banyak di lahan gitu yang disebarkan. Karena yang membuat pupuknya itu justru mikroba itu sendiri gitu. Dan kita mungkin menambah buat menambah suplai bahan-bahan misalkan kohe gitu bisa masuk gitu. Kalau dari sisi biaya bagaimana? Lebih murah mana? Sebetulnya kalau biaya dibandingkan dengan penghasilan yang kita dapat dan harga yang di atas harga padi biasa, itu justru lebih jadi berbanding lurus lah
biaya yang dikeluarkan karena ada tenaga spray 7 kali dalam satu periode misalkan di sawah, itu kan jelas tambah biaya. Misalkan 7 kali itu misalkan kita harus bayar sekali spray 50.000 misalkan, kan 4 tangki itu. Nah, akan dikalikan 7 gitu. Yang itu yang tidak ada di kimia. Nah, itu ada di organik. Jadi dengan mengeluarkan itu dan ternyata hasil yang diperoleh lebih besar. Terutama kalau harga padi misalkan 500.000 per kintal begitu panen. Kalau organik kan 700. Kalau harga padi kimia 700, 900, 800, 1 juta. Jadi ada bedanya 200.000 gitu. Mau dijual gabah keringnya atau mau dibuat berasnya. Harga berasnya aja antara yang kimia dengan yang organik itu sudah jauh berbeda gitu. Orang bisa menjual 25.000 per kilogram kalau yang organik. Kalau yang kimia berapa? Paling tinggi itu 17.000. Kalau sekarang mungkin ada yang 18.000 ya sekarang gitu ya, karena sedang musim harga berasnya naik gitu. Tapi kalau biasa-biasa hanya 9.000, 8.000, 9.000 kan gitu. Itu organik sudah 17.000, 18.000 gitu. 20.000 malah harganya. Jadi berbanding lurus gitu antara biaya yang dikeluarkan untuk spray misalkan dengan pendapatan. Itu barangkali penjelasannya. Ya baik, terima kasih. Harapan Bapak pada para petani ini dengan pengalaman yang sudah dilakukan begitu ya, seperti apa? Silakan barangkali yang disampaikan kepada para petani milenial kita. Kepada para petani kita di Indonesia, tanah kita makin lama makin rusak dengan menggunakan pupuk kimia. Tapi dengan mengembalikan tanah ke pemenuhan unsur hara yang kembali ke asal, itu memerlukan tenaga, memerlukan biaya yang cukup besar ya. Tapi kalau kita ingin pertanian di kita itu tetap ada, tetap berhasil dan sukses, harus berupaya terus gitu ya. Jangan sampai tanah pertanian kita habis karena sudah tidak layak tanam, udah rusak, jadi bangunan-bangunan, jadi perumahan-perumahan. Itu kan dasarnya kan karena tanah itu sudah tidak layak tanam. Apakah kita mau membiarkan semua tanah di kita yang asalnya subur gitu ya, bisa ditanami, kemudian tetap akan dibiarkan menjadi perumahan-perumahan gitu. Sedangkan kita nanti mengandalkan ekspor. Tapi bagaimana nanti kelanjutan dari mereka rakyat Indonesia yang sudah dari sejak dulunya itu menjadi petani gitu, keluarganya jadi petani gitu. Mau kerja apa, kemampuan apa yang mereka miliki itu untuk melangsungkan kehidupannya itu. Sedangkan tanah pertanian kita sudah habis dipakai untuk perumahan-perumahan dengan dasar karena sudah tidak layak tanam lagi, karena rusaknya itu yang tanah di kita itu oleh bahan-bahan kimia yang kita masukkan ke dalam lahan kita. Itu barangkali cobalah berpikirlah, apakah kita itu mau impor terus beras ke luar negeri dengan membiarkan tanah pertanian kita itu hancur dan menjadi perumahan-perumahan, jadi pabrik-pabrik misalkan gitu. Kan tidak mungkin pabrik akan disetujui di situ kan kalau tanahnya masih layak tanam gitu. Tapi kalau dari hasil penelitian gitu, tanahnya itu sudah rusak ya, sudah bisa ditanami lagi, ya apa boleh buat, mungkin negara perlu devisa, perlu pendapatan kan untuk itu. Itu barangkali untuk sepintas masalah kenapa kita harus terus mencoba untuk menanam tanpa pupuk kimia. Ini kan yang jadi persoalan itu kalau mereka mau beralih ke organik, ini sarananya ya, pupuk organiknya itu dari mana gitu kan, mereka juga agak susah mungkin di pasaran gitu. Ya. Gimana? Jadi begini, sebetulnya sebelum kita bisa atau mampu untuk membuat pupuk sendiri, ini sudah banyak yang membuat di grup-grup pertanian itu, yang saya kenal juga ada berapa banyak ya, ada kurang lebih ada 6 grup besar di Indonesia itu. Ada yang saya pegang ini POI, Pilar Organik Indonesia, kemudian ada Lumbung Bumi yang Ustadz Sawal itu, kemudian ada juga Bumiku Subur Makmur, ada Ekotera Biostimulan,
namanya ya Ecotera itu, kemudian ada lagi seperti tani organik alami gitu ya. Ya banyaklah pertanian grup organik itu yang di Indonesia ada. Mereka menghasilkan pupuk dan bisa mendapatkan dari mereka gitu. Nanti sebelum kita bisa membuatnya sendiri, termasuk saya sendiri awalnya memang kita beli ya, tapi karena saya ini di grup POI dijadikan sebagai produsen untuk membuat pupuk organik untuk Pulau Jawa. Jadi saya punya grup produsen tuh ada 4 ya. 1 di Jawa saya sendiri, 2 di Medan, 3 di Sulawesi, dan 4 di Jakarta. Jadi ada 4 orang produsen dari Pilar Organik Indonesia atau POI yang memproduksi 4 jenis dari pupuk organik ini. Mudah-mudahan untuk Jawa, insya Allah saya siap untuk Jawa ya. Malah saya suka kirim juga ke daerah-daerah pulau lain gitu, kalau memang stok mereka di sana kosong. Itu barangkali penjelasannya. Ya, artinya nanti para pemirsa bisa pesan ya kalau membutuhkan untuk pupuk organik ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Toto. Luar biasa ini penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga para petani Indonesia makin subur, makin makmur ya, makin juga sejahtera dan juga beralih ke pertanian organik ya, sehingga makin sehat dan makin bisa meningkatkan kualitas ya, dan terutama makin sejahtera petani Indonesia. Terima kasih Pak atas ilmunya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.